Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margarita Luamprigair, NIM B1911148, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik terapi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan teknik fisioterapi dada. Dan yang kedua, terapi oksigen. Ketiga, proses atau pengambilan darah arteri. Keempat, interpretasi analisa gas darah. Dan yang terakhir adalah perawatan tracheostomi. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu menjelaskan teknik fisioterapi dada. Kita ketahui bahwa fisioterapi dada adalah sejumlah terapi yang digunakan dalam kombinasi untuk mobilisasi sekresi pulmonari. Fisioterapi dada harus diikuti dengan batuk efektif dan mencuition klien atau pasien yang mengalami penurunan kemampuan untuk batuk. Kita masuk pada indikasinya dan kontraindikasi. Indikasi fisioterapi dada terdapat penumpukan sekret pada saluran napas yang dibuktikan dengan pengkajian fisik, X-ray, dan data klinis. Sulit mengeluarkan atau membatukan sekresi yang terdapat pada saluran pernapasan. Berikutnya macam-macam fisioterapi dada. Yang pertama, perkusi dada, yaitu dengan memeriksa seluruh bagian dada yang memerlukan drainase. Dan yang kedua yaitu vibrasi, adalah tekanan bergetar yang dilakukan pada dada selama ekshalasi. Teknik ini dapat meningkatkan turbulensi dan kecepatan ekshalasi udara sehingga sekret dapat bergerak. Ketiga, postural drainase atau yang biasa disingkat PD adalah intervensi untuk melepaskan sekresi dari berbagai segmen paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Kita masuk pada teknik-teknik fisioterapi dada. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah perkusi dada, yang kedua vibrasi, yang ketiga postural drainase. Sekian penjelasan dari saya mengenai fisioterapi dada. Dan kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu terapi oksigen. Terapi oksigen hiperbarik adalah salah satu metode pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan oksigen murni di dalam ruangan khusus bertekanan udara tinggi untuk dihirup pasien. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan di ruang khusus yang dapat meningkatkan tekanan udara hingga 3 kali atmosfer normal. Manfaat dari terapi oksigen adalah sangat bermanfaat untuk orang yang mengalami kadar oksigen rendah. Jika terapi oksigen dilakukan secara teratur, dapat membuat seseorang menjadi lebih aktif, bergerak, dan mengurangi sesak nafas. Terapi oksigen juga dapat mengurangi gejala sakit kepala. Tujuan pemberian terapi oksigen adalah: yang pertama, mengatasi keadaan hipoksemia. Yang kedua, menurunkan kerja pernapasan. Dan yang ketiga, menurunkan beban kerja otot jantung atau yang biasa disebut miokard. Kita masuk pada indikasi pemberian oksigen. Indikasi pemberian oksigen terdiri dari hipoksemia atau penurunan PaO2 pada darah di bawah nilai normal. Yang kedua, terapi jangka pendek seperti pada keracunan karbon monoksida atau pemulihan setelah anestesi. Yang ketiga, absorpsi pneumotoraks. Yang keempat, pasien sesak napas atau laju napas di atas 20 kali per menit.
yang saturasi oksigennya masih normal. Kita masuk pada teknik atau proses pengambilan darah. Saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu teknik atau proses pengambilan darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen atau O2 dari jantung menuju ke saluran tubuh. Pengambilan darah arteri ialah suatu metode pengambilan darah melalui pembuluh darah arteri. Tujuan dari pengambilan darah adalah, adapun tujuan pengambilan darah untuk melakukan analisa terhadap gas darah atau AGD, mengetahui keadaan oksigen dan metabolisme sel, efisiensi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, tingkat tekanan O2 dalam arteri, kemampuan Hb dalam mengangkut O2 dan CO2. Saya akan menjelaskan lokasi pengambilan darah. Yang pertama adalah arteri radialis. Yang kedua, arteri dorsalis pedis. Yang ketiga, arteri brachialis. Yang keempat, arteri femoralis. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengambilan darah. Yang pertama, kita harus menyediakan tourniquet, kapas alkohol, plester, spuit yang steril, penutup jarum atau karet, handuk kecil, sarung tangan, heparin, dan kasa steril. Prosedur pengambilan darah yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Dan yang kedua, cuci tangan dan pakai sarung tangan sekali pakai. Ketiga, palpasi arteri radialis. Dan yang keempat, lakukan Allen test modified. Allen test pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Tekan arteri ulnaris dan arteri radialis dengan 2 jari pada masing-masing arteri. Lalu, lepaskan kepalan tangan tersebut. Amati telapak tangan pasien yang menjadi pucat. Lepaskan tekanan pada arteri ulnaris. Bila telapak tangan pasien menjadi kemerahan, maka tes positif darah dapat diambil. Yang kelima, hiperekstensikan pergelangan tangan pasien di atas gulungan handuk. Yang keenam, raba kembali arteri radialis dan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Yang ketujuh, desinfeksi daerah yang akan diambil darahnya menggunakan kapas alkohol. Dan yang kedelapan, bilas spuit berukuran 3 ml dengan sedikit heparin 1000 unit per mililiter. Dan kemudian kosongkan spuit. Biarkan heparin berada dalam jarum atau spuit. Dan yang kesembilan, sambil mempalpasi arteri, masukkan jarum dengan sudut 45 derajat. Yang kesepuluh, observasi adanya pulpasi atau denyutan. Jika tusukan berhasil, darah akan masuk ke dalam spuit dan ambil darah secukupnya saja. Ke-11, tarik jarum atau spuit dari arteri, lalu tekan bekas penyuntikan dengan menggunakan kasa, lalu plester kira-kira 15 menit. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk dokumentasi, yaitu yang pertama, mencatat tanggal dan waktu pengambilan sampel. Yang kedua, mencatat hasil pengkajian sebelum, selama, dan sesudah prosedur. Yang terakhir, mencatat hasil observasi.
masuk pada penjelasan berikutnya mengenai teknik interpretasi analisa gas darah. Analisa gas darah atau AGD adalah prosedur pemeriksaan medis yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. AGD juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau pH darah. Indikasi dan kontraindikasi analisa gas darah. Analisa gas darah dilakukan untuk mengukur kadar asam basa atau pH untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau asidosis atau basa atau alkalosis, serta untuk mengetahui apa tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah atau yang disebut hipoksia, atau karbon dioksida terlalu tinggi yang disebut hiperkarbia. Kita masuk pada penjelasan yang terakhir, yaitu perawatan tracheostomi. Perlu kita ketahui bahwa tracheostomi adalah suatu prosedur bedah yang dilakukan dengan membuat lubang di saluran udara atau trakea untuk memasukkan tabung yang dapat membantu pasien yang kesulitan bernafas dan mengalami penurunan kadar oksigen yang signifikan atau kegagalan sistem pernafasan. Tujuan utama dilakukan prosedur ini adalah untuk memudahkan masuknya oksigen ke paru-paru pasien. Tracheostomi biasanya dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat medis atau penyakit tertentu yang menyebabkan pasien mengalami hambatan jalan nafas atau gaya nafas. Kondisi yang membutuhkan tracheostomi adalah yang pertama, gangguan saluran pernapasan kongenital atau bawahan lahir. Yang kedua, luka saluran pernapasan akibat menghirup bahan kimia. Yang ketiga, penyakit paru obstruktif kronik atau yang sering disebut PPOK. Yang keempat, disfungsi diafragma. Dan kelima, infeksi berat. Keenam, luka di dinding dada. Ketujuh, luka bakar atau operasi besar pada wajah. Dan yang terakhir, kelumpuhan otot pernapasan. Kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu cara kerja tracheostomi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja tracheostomi, yaitu apabila tracheostomi telah direncanakan namun bersifat terbuka, pasien akan diberikan obat bius total dan obat bius lokal untuk mengurangi rasa sakit di turun. Sayatan yang besar akan dibuat di leher dekat tenggorokan untuk menjangkau cincin tulang rawan yang melindungi trakea. Ketika lubang telah dibuat, tabung akan dimasukkan melalui lubang tersebut ke saluran udara. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk